Pernah lihat pemain Tetris yang jago banget nggak? Dulu nih, strategi mereka itu, wah, rahasia banget. Iya, kayaknya disimpan rapat-rapat gitu ya. Betul, tapi sekarang pemain baru bisa cepet banget ngejar skor tinggi loh. Kok bisa ya? Nah, itu dia. Ternyata kuncinya mereka melihat belajar terang-terangan dari strategi pemain lain yang udah di-share online. Oh, jadi nemuin trik-trik yang mungkin pemain lama nggak kepikiran kayak, rotasi balok dua arah gitu. Tepat. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan fokus ke bagian awal dari sumber Anda. Judulnya pas banget. Melihat, belajar dari orang lain. Oke, jadi intinya soal gimana mengamati dan ya meniru orang lain itu penting banget buat belajar skill baru ya. Banget. Fondasi banget malah. Kita akan gali nih dari sumber ini, kenapa sih niru itu penting, terutama di awal? Terus kenapa lihat contoh itu kadang lebih efektif daripada langsung nyoba sendiri? Nah, itu juga. Sama soal pentingnya sukses di awal-awal belajar, dan fenomena menarik soal pengetahuan ahli yang suka nggak kelihatan. Tujuan kita berarti mau bongkar kenapa dan gimana belajar dari orang lain bisa bikin Anda para pendengar maju lebih cepat, gitu ya? Betul, plus tantangannya juga. Yuk kita mulai bedah. Oke, pertama soal pentingnya contoh dan meniru. Gimana tuh? Jadi, sumber ini ngebandingin antara cari solusi sendiri, yang seringnya lama dan ya banyak gagalnya. Frustrasi pasti. Iya, dibandingkan dengan mempelajari metode yang udah ada, yang udah terbukti dari ahlinya. Contoh kerennya Andrew Wells. Oh, yang buktiin teorema terakhir Fermat itu? Iya, dia kan nggak mulai dari nol sama sekali. Dia pakai teorema-teorema yang udah ada sebelumnya. Istilahnya berdiri di atas pundak raksasa. Meniru aja di awal, apa nggak malah bikin kita jadi nggak kreatif nantinya? Gimana tuh batasannya? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini justru bilang meniru itu fondasi awal, bukan penjara kreativitas. Oh ya? Iya, lihat aja seniman zaman Renaissance kayak Da Vinci. Mereka itu latihannya ya meniru karya master-master sebelumnya. Itu bagian wajib dari pendidikan mereka. Wah, baru tahu saya. Ada kutipan menarik nih, soal bahayanya mengabaikan pendidikan dasar demi insting doang. Katanya bisa bahaya. Ini juga nyambung ke teori yang namanya teori beban kognitif. Udah pernah dengar? Kayaknya pernah sekilas. Gimana tuh intunya? Gampangnya gini, otak kita itu kan punya kapasitas terbatas buat mikir dalam satu waktu. Nah, buat pemula, mempelajari contoh yang udah jadi atau worked examples. Contoh yang udah ada jawabannya gitu. Iya, betul. Itu sering lebih efektif daripada langsung dikasih soal suruh mecahin sendiri. Kenapa? Karena beban mikirnya lebih ringan. Masuk akal. Kayak belajar masak lihat video tutorial dulu ya. Lebih gampang nyerapnya daripada baca resep doang terus bingung sendiri. Nah, itu dia analoginya. Makanya, cara penyajian materi juga penting. Kalau instruksi sama gambarnya misah jauh, kan bikin bingung. Fokusnya pecah. Oke. Dan belajar dari contoh ini nggak bikin kita kaku kan? Tetap bisa dipakai di situasi lain. Justru itu, ada penelitiannya kok. Nunjukin kalau belajar dari contoh nggak menghambat kemampuan kita menerapkan ilmunya nanti. Tapi Apa? ada yang namanya expertise reversal effect. Jadi, efek pembalikan keahlian. Maksudnya? Contoh itu penting banget buat pemula. Tapi, begitu Anda makin ahli, makin jago, latihan mandiri, mecahin masalah sendiri, itu jadi lebih penting daripada cuma lihat contoh. Oke. Jadi awalnya pegangan contoh, terus kalau udah bisa jalan, baru deh lepas dan latihan sendiri. Tepat sekali. Urutannya gitu. Sip. Nah ini nyambung nih ke poin berikutnya. Pentingnya sukses di awal. Seberapa penting sih itu? Krusial banget. Sumber ini menekankan pentingnya punya fondasi yang kuat. Kayak belajar baca, katanya metode fonik yang sistematis itu bagus. Atau kayak hafal perkalian buat belajar aljabar gitu ya? Persis. Ada studi yang nunjukin kalau kemampuan baca anak di usia dini itu ada hubungannya loh sama perkembangan kecerdasan dia selanjutnya. Wah, serius. Iya, dan ini nggak cuma soal teknis bisa atau nggak bisa, tapi juga soal motivasi. Gimana hubungannya sama motivasi? Kalau kita berhasil di awal, meskipun kecil-kecilan, itu bangun rasa percaya diri. Istilah psikologinya self-efficacy. Oh, rasa mampu gitu ya? Betul. Ini jadi kayak lingkaran positif. Berhasil dikit, jadi pede, makin semangat belajar, usaha lebih, ya makin berhasil lagi. Terus aja gitu. Kebayang sih, beda banget ya sama kalau di kelas. Misalnya ada siswa yang dari awal udah kesulitan, terus ketinggalan,
bisa makin males ya. Nah, itu dia. Makanya ada ide kayak mastery learning, yang intinya memastikan semua siswa kuasai dulu dasarnya sebelum pindah ke materi berikutnya. Biar nggak ada yang tertinggal jauh. Oke, jadi jelas ya, meniru buat fondasi. Terus bangun PD lewat sukses-sukses kecil. Kedengerannya ideal, tapi kok kadang belajar dari ahli itu susah banget ya rasanya? Sampai kita ke poin ini, pernah ngalamin nggak? Anda udah jago sesuatu, terus coba ngajarin orang lain, tapi jelasinnya susah minta ampun. Padahal buat Anda gampang banget. Sering. Itu kenapa ya? Itu namanya kutukan pengetahuan, curse of knowledge. Fenomena di mana orang ahli itu lupa rasanya jadi pemula. Mereka lupa betapa susahnya konsep itu dulu buat mereka. Jadi mereka anggap remeh gitu. Bukan anggap remeh juga sih, tapi lebih ke udah jadi otomatis buat mereka. Sulit buat mereka mengartikulasikan intuisi atau langkah-langkah kecil yang buat pemula itu krusial banget. Contohnya? Kayak Rosalind Franklin yang katanya langsung ngeh ada yang salah sama model DNA Watson and Crick. Atau Master Catur, mereka itu lihat pola di papan catur secara instan. Bukan karena mikir lebih dalam dari kita, tapi karena pengenalan polanya udah otomatis. Ah, iya. Jadi pengetahuannya itu kayak udah tersembunyi gitu ya, nggak bisa diucapkan langsung. Tepat, istilahnya pengetahuan tacit. Kayak naik sepeda, Anda bisa kan? Tapi coba jelasin, persis otot mana gerak kapan. Susah kan? Wah, iya bener banget. Susah jelasinnya. Terus gimana dong caranya kita menggali pengetahuan tacit dari para ahli ini? Ada triknya nggak? Ada strateginya dari bidang namanya analisis tugas kognitif. Salah satunya, jangan minta nasihat umum ke ahli. Terus gimana? Minta mereka cerita kasus spesifik. Dulu pernah ngalamin masalah X nggak? Gimana cara mecahinnya waktu itu? Gitu. Atau amati langsung pas mereka lagi kerja. Terutama mecahin masalah yang susah. Fokus ke prosesnya. Oh, jadi intip cara kerjanya ya? Bukan cuma nanya gimana caranya? Menarik. Ya, jadi lebih kelihatan langkah-langkah berpikirnya. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih ya, melihat atau belajar dari orang lain itu benar-benar bisa jadi akselerator kemajuan kita. Setuju. Cara cepat lah ya. Ya, dan jangan malu buat meniru di awal, karena itu justru bantu otak kita nggak kebanyakan beban dan bisa bangun fondasi yang kuat. Betul. Plus, sukses-sukses kecil di awal itu penting banget buat jaga semangat. Sip. Tapi hati-hati juga sama kutukan pengetahuan. Belajar dari ahli itu bagus, tapi kita perlu cara khusus buat mengorek ilmu mereka yang udah jadi intuisi itu. Tepat sekali. Jadi, buat Anda para pendengar, artinya apa nih? Ya, aktif cari contoh bagus. Studi kasus. Pelajari proses kerjanya, jangan cuma lihat hasil akhirnya aja. Ya, jangan ragu meniru di awal, pastikan dasar-dasar Anda kokoh dulu sebelum improvisasi, dan ya, siap-siap jadi detektif sedikit pas belajar dari orang yang lebih pengalaman. Ini jadi bikin mikir deh, kalau keahlian itu bisa bikin pengetahuan dasar jadi tak terlihat, bahkan buat si ahli sendiri. Jangan-jangan kita semua ini punya banyak pengetahuan tak terlihat di bidang yang kita kuasai, tapi kita nggak sadar. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan itu. Dan mungkin gimana kalau kita sadar soal ini, itu bisa bantu kita jadi lebih baik pas ngajarin orang lain. Atau malah memperkuat pemahaman kita sendiri ya? Wah. Bisa jadi. Oke deh, selesai sudah pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga banyak insight baru yang bisa Anda bawa pulang dan terapkan.